Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada waktu itu sesudah mengajar para murid berdoa, Yesus bersabda kepada mereka, "Jika di antara kalian ada yang tengah malam pergi ke rumah seorang sahabat dan berkata kepadanya, 'Saudara, pinjamilah aku 3 buah roti, sebab seorang sahabatku dalam perjalanan singgah ke rumahku. Aku tidak mempunyai apa-apa untuk dihidangkan kepadanya.' Masakan ia yang di dalam rumah itu akan menjawab, 'Jangan mengganggu. Pintu sudah tutup dan aku serta anak-anakku sudah tidur. Aku tidak dapat bangun dan memberikan kepadamu.' Aku berkata kepadamu, sekalipun ia tidak mau bangun dan tidak mau memberikan sesuatu meskipun itu sahabatnya, maka karena sikap sahabatnya yang tidak malu-malu itu, pasti ia akan bangun dan memberikan apa yang dia perlukan. Oleh karena itu, Allah berkata kepadamu, mintalah, maka kamu akan diberi. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, setiap orang yang mencari akan mendapat, dan setiap orang yang mengetuk akan dibukakan pintu. Bapa manakah di antara kalian yang memberi anaknya sebuah batu kalau anak itu minta roti? Atau seekor ular kalau anaknya minta ikan? Atau kalajengking kalau yang diminta telur? Jika kalian yang jahat tahu memberikan yang baik bagi anak-anaknya, betapa pula Bapamu yang di surga. Ia akan memberikan Roh Kudus kepada siapapun yang meminta kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Ibu, Bapak, saudari-saudara terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil ini sebetulnya mau mengungkapkan kepada kita bahwa Tuhan itu memperhatikan kita. Tuhan pasti akan mengabulkan setiap doa yang diungkapkan kepadanya. Hanya masalahnya apa yang mau kita pinta kepada Allah. Ibu, Bapak, saudara terkasih, pasti banyak yang akan menjawab, ya kami mau bahagia. Kami ingin supaya senang juga dalam hidup di dunia ini. Ibu, Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, banyak orang jahat, banyak orang yang istilahnya melakukan dosa, hidupnya malah senang di dunia ini. Mereka juga tidak pernah berdoa, tapi hidupnya senang. Dia bisa menikmati kehidupan. Apakah kehidupan yang seperti itu yang kita cari? Mereka tidak membutuhkan Tuhan, tapi mereka hidupnya senang. Dengan kejahatannya itulah dia bisa mencari dan menemukan kesenangan. Ibu, Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan, tapi orang jahat itu dia hanya mencari kesenangan di dunia ini. Tuhan sudah menciptakan kita di dunia, maka Tuhan akan memperlengkapi kita juga dengan hal-hal yang di duniawi. Tanpa kita minta kepada Tuhan, sudah ada di depan kita hal-hal duniawi itu. Dan orang-orang jahat itu adalah orang-orang yang ingin merampas yang sebetulnya dimiliki oleh orang lain, dia miliki. Nah, kalau kita minta kepada Tuhan, apa yang kita minta? Pada akhir Injil dikatakan di sana, barang siapa itu meminta Roh Kudus akan diberikan. Ada sesuatu hal dalam hidup ini yang sungguh-sungguh mau untuk kita cari, yakni meminta Roh Kudus. Apakah kita juga akan minta itu? Roh Kudus kita minta. Itu tidak ada ditemukan itu sebagai ciptaan di dunia. Kan dunia kan diciptakan oleh Tuhan dan semua diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau Roh Kudus itu kan bukan ciptaan, tapi ini adalah Allah sendiri yang mau diberikan kepada kita. Apakah kita sudah meminta itu? Ibu, Bapak, saudara terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau kita kemarin itu dijelaskan mengenai doa Bapa kami, memang yang dikatakan di sana adalah
berikanlah kami rezeki pada hari ini. Kalau rezeki itu kan hal-hal yang duniawi dan itu yang secukupnya. Rezeki yang secukupnya. Tetapi untuk keselamatan ini sesuatu yang luar biasa sebetulnya. Tuhan mau memberikan itu. Kalau kita mencari keselamatan di dunia, kita hanya akan menemukan kenyamanan, kesenangan. Karena keselamatan melulu adalah anugerah dari Allah. Dan itulah yang kita pinta. Nah, Ibu Bapak, Saudara terkasih, Tuhan sudah memberikan jaminan kepada kita bahwa Dia mau menganugerahi sesuatu yang tidak bisa ditemukan di dunia ini untuk kita. Dan itu yang harus kita minta kepadanya. Jadi bukan hal-hal duniawi lagi yang kita minta. Ibu Bapak, Saudara terkasih dalam Tuhan, ini yang seringkali itu disalah mengerti oleh banyak orang, terutama mereka yang membawa teologi sukses. Bahwa sukses itu adalah begini, teologi sukses itu maksudnya adalah kekayaan, kenikmatan, kekuasaan, kemewahan itu menjadi tujuan dalam hidup ini. Tuhan itu yang menganugerahkan itu semua. Sehingga orang bisa mengatakan bahwa oh, saya mampu untuk ini karena ini adalah anugerah dari Allah. Kalau saya menjadi miskin, saya menjadi tertindas, saya menjadi misalnya orang yang hidup di pinggiran, berarti saya tidak mendapatkan berkat dari Tuhan. Ini antara lain adalah pendapat dari mereka yang menggunakan teologi sukses, kesuksesan. Jadi kesuksesan di dunia ini jadi tujuan. Tuhan tidak untuk itu. Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, yang dicari adalah kekayaan surgawi. Kekayaan yang tidak rusak oleh ngengat, tidak berkarat, tetapi kekayaan yang membuat kita selamat. Itulah yang harus kita cari. Tuhan sudah menjanjikan kepada kita yang semula dianggap mustahil karena ketidakmampuan kita karena dosa. Tetapi Tuhan itu memberikan jaminan kita mampu karena ada iman. Ada Tuhan yang menunjukkan jalan. Dia sebagai kebenaran dan sekaligus hidup untuk kita. Maka Ibu Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, maka jaminan inilah yang sebetulnya harus kita pegang kalau kita meminta sesuatu demi keselamatan kita kepada Tuhan. Kita tidak seperti orang yang jahat, yang hanya untuk mencari kesenangan-kesenangan di dunia ini. Namun kita mau menjadi orang yang terberkati, yang mendapatkan keselamatan. Walaupun kita masih hidup di dunia, namun keselamatan sudah diberikan kepada kita. Kalau kita mencari, kita akan menemukan. Kalau kita meminta, akan diberi. Dan kalau kita berusaha, pasti Tuhan juga akan mendampingi kita sehingga kita bisa menemukannya untuk bekal kehidupan bersama dengan Dia. Sehingga kalau kita pulang kepada Tuhan, kita pulang secara pantas di hadapan-Nya dengan martabat sebagai anak yang terberkati. Selamat merenungkan.